Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang untuk sampai pada malam ini untuk ketemu dengan teman-teman semuanya membicarakan masalah badi, keris, tapi atau kalau bahasa umumnya adalah senjata tajam. Senjata tajam ini khususnya kita di Boneka Wali, tapi dianggap bahwa sesungguhnya karena banyak orang mengatakan bahwa membawa badi itu adalah akan membawa musibah apabila digunakan untuk mencelakai orang lain. Tetapi sesungguhnya membawa senjata tajam itu yang pertama adalah sunnah Rasulullah SAW, dan kita sudah beriktikad bahwa raditu billahi rabban wa bisil islam madina wa bi muhammadin nabiyan wa rasul, bahwa saya saya menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabban, bahwa saya rela bertuhankan Allah, wa bil islam madina, dan saya rela memeluk agama Islam. Kemudian saya rela menjadi Muhammad itu sebagai panutan yang paling indah bagi kami, khususnya kita orang Buddhis. Kawali ini kita berangkat dulu bahwa ada orang yang mengatakan membawa badi itu adalah sebuah apabila niat kita tidak ikhlas sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah, itu memang bisa membuat kita tersesat. Kenapa? Karena kalau niat kita membawa badi untuk mencelakai orang lain, itu sudah pasti dosa besar. Baru niat sudah dosa. Kemudian kalau kita niat kita ikhlas, suci, bahwa saya membawa badi karena sunnah, karena Rasulullah juga selama hidupnya tidak pernah pisah dengan pedangnya sebagai peralatan perang, karena beliau itu berdakwah terkadang harus perang. Sama dengan kita ini adalah umat Islam. Membawa badi bukan berarti kita akan mencelakai orang lain. Jadi kalau kita membawa badi itu ikhlas untuk sebagai pembela diri, untuk pembela diri sebagai sebagai sunnah juga, maka itu kita mendapat pahala. Kenapa? Allah sendiri mengatakan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa membawa seperti ini, ada yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu cara baru dalam Islam, dalam berislam. Cara baru itu seperti membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sedangkan membawa badi itu Nabi selalu pernah melakukannya dan bahkan menggunakan untuk berperang. Jadi itu ya. Kemudian Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Hadid. Jadi memang besi itu di dalam salah satu surah dari 114 surah di dalam Al-Quran, salah satu di antaranya adalah besi. Jadi di dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan bahwa wa anzalnal hadidi fihi ba'sun syadid wa manafi'un linnas. Saya menurunkan besi kepada manusia yang mempunyai kekuatan yang dahsyat
dan bermanfaat bagi manusia. Nah, ini kalau dikatakan bahwa mempunyai kalau bermanfaat bagi manusia itu, kita bisa tafsirkan. Ya, kita bisa tafsirkan bahwa maksudnya bermanfaat bagi manusia itu dipakai untuk bertani, misalnya dipakai mencangkul, dipakai menebang pohon, dipakai sebagai peralatan rumah tangga. Itu bermanfaatnya itu untuk manusia. Tetapi yang kita harus tafsirkan lebih dalam lagi, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Yang mana yang dibilang mempunyai kekuatan yang dahsyat? Apakah karena besi ini memang punya punya nilai yang sakral, atau bagaimana? Karena di situ dikatakan Allah tidak menjelaskan bahwa yang dahsyat itu yang bagaimana. Ya. Kemudian tidak ada belum ada penafsir penafsir Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dahsyat itu yang begini. Nah, kita sendiri yang mana yang dimaksud dahsyat. Artinya mungkin karena tidak ada sesuatu ciptaan Allah yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi makanya tadi ketika Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mengajak Kaisar Roma Heraklius untuk masuk Islam, dia sampaikan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, termasuk nyamuk yang makhluk yang kita lihat yang paling kecil, tetapi dia punya makna tersendiri. Ciptaan Allah punya makna tersendiri, bahwa ketika Heraklius bertanya apa sebenarnya apa tujuannya Tuhanmu menciptakan itu nyamuk, langsung sahabat ini mengatakan bahwa untuk mengusir kesombongan. Nyamuk tidak kenal siapa, kenal raja, tidak kenal siapa. Kalau dia mau gigit, digigit. Lalat itu ciptaan Allah yang kecil juga, tapi siapapun dia injak kepalanya. Lalat itu kalau siapapun raja di atas raja, kalau lalat siapapun dia injak kepalanya. Itu mengusir kesombongan. Sama dengan besi. Besi ini mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kita tidak bisa menafikan bahwa memang Allah menempatkan ini, menurunkan besi ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Artinya kalau kita bawa ke mungkin orang-orang yang percaya tentang magic, mungkin ada nilai magicnya, tapi dalam Islam tidak seperti itu. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Ya. Kemudian karena ini besi ini beberapa kali dibicarakan dalam Al-Quran, termasuk ketika Nabi Daud itu Allah mengatakan bahwa saya tundukkan burung dan gunung kepada Daud dan saya mencairkan besi untuknya. Itu, jadi memang besi ini ada beberapa kali dibicarakan dalam Al-Quran. Dan satu hal yang kita harus yakini bahwa di antara 114 surah yang ada dalam Al-Quran, salah satunya adalah Al-Hadid, besi. Ya. Di situ diterangkan bahwa besi begini dan begitu. Nah, itu. Jadi memang kita kemudian menyangkut masalah membawa baju. Falsafahnya orang Bone. Makanya orang Bone mengatakan bahwa semua manusia rusuk kirinya itu hilang satu, karena itulah yang dicabut satu untuk menciptakan Hawa, istrinya Nabi Adam. Nah, orang Bugis berprinsip bahwa untuk mengganti rusuk yang satu itu, yang hilang itu, yang dijadikan perempuan itu, maka kita membawa badi sebagai pengganti tulang rusuk itu orang Bone mengatakan begitu. Ya, kita jadi membawa badi itu ada sebagai pelengkap bila kita jalan sendiri, karena kita tidak selalu bersama dengan istri. Kalau kita bersama dengan istri berarti tulang rusuk kita tetap ada.
Tapi kalau ketika kita tidak bersama dengan istri, maka harus diganti dengan badi. Ya. Makanya setiap orang Bugis kalau membawa badi, menyelipkannya di sebelah kiri. Kenapa? Karena rusuk yang hilang itu yang di sebelah kiri. Nah, dianggapnya bahwa dengan menyelipkan badi di pinggang sebelah kiri sebagai pengganti tulang rusuk yang dicabut untuk dijadikan perempuan. Ini mungkin. Kemudian menyangkut masalah peralatan-peralatan yang ada di dalam sebuah keris badi. Kalau kami tidak terlalu menyebutnya sebagai keris, tapi memang mengatakan tapi, kawali dengan tapi atau aje. Ya, karena nama sesungguhnya yang banyak disebut dalam lontera itu adalah aje. Ya. Jadi misalnya sarungnya yang terbuat dari cendrana. Orang Bugis berprinsip bahwa cendrana itu adalah kayu makadeugi aju dewata. Sebelum Islam masuk ke tanah Bugis, penetama di tanah Bugis. Jadi cendrana makadeu aju dewata. Aju dewata berarti kayunya Tuhannya orang Bugis pada sebelum Islam, aju dewata. Sehingga orang Bugis itu tidak mau menjadikan kayu cendrana itu sebagai papan lantai rumah. Tidak mau. Kenapa? Karena dianggap sebagai kayu dewata. Nah, kita orang ini anak cucunya yang menginjak-injak kayu ini terkena tulah. Padahal sesungguhnya itu tidak, dalam Islam tidak ada. Kemudian hanya soal senurang. Kemudian kayu palopo, gagangnya dari kayu palopo. Palopo artinya perma. Perma artinya membuat orang itu tidak berdaya. Perma itu membuat orang tidak ada sebuah ilmu yang biasa orang Bugis membuat orang tidak berdaya, artinya yang disebut perma. Perma artinya permaki di nulim mewah begitu. Kalau maka ada Pak Gagar. Nah, ini palopo Pak Gagar. Makanya orang-orang Bugis banyak menggunakan aju palopo sebagai gagang badi, gagang kawali sebagai gagang tapi, pengulu tapi. Ya, itu. Kemudian dari semua peralatan-peralatan ini ada yang menggunakan salaka atau perak. Itu semua ada simbol bahwa orang-orang Bugis menghargai yang namanya kawali dengan tapi. Dulu pada zaman dulu itu perak adalah logam mulia yang dianggap sebagai alat tukar, itu sebagai pengganti uang. Dianggapnya bahwa dengan salaka membuat kawali itu sebagai punya nilai tersendiri. Kenapa? Karena perak dulu sebagai alat pembayaran pada zamannya, alat pembayaran jasa pada zamannya. Jadi ini mungkin kita tidak perlu berpolemik tentang kawali, tapi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa itu adalah haram, bid'ah dan sebagainya. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Kalau kita punya niat suci untuk membawa badi ini sebagai perisai diri kita, perisai diri terhadap segala sesuatu yang akan berbuat mudarat kepada kita, nah itu adalah ibadah dan itu adalah sunnah. Ya, kita tidak pernah punya niat untuk mencelakai orang lain, berarti kita membawa badi sebagai sunnah, dan sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala,
karena takut kepada Allah kita mendapat pahala. Ini mungkin yang dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Mari kita mengkawali, tapi bukan karena niat untuk mencelakai orang lain, tapi kita membawa badi, tapi dan senjata tajam lainnya sebagai perisai diri kita terhadap hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.